Anak muda selalu diidentikan dengan hal-hal yang berbau hura-hura, yang seenaknya sendiri, yang berorientasi terhadap dirinya sendiri. Tidak banyak anak muda yang bisa berkarya dengan sepenuh hati, menghasilkan karya yang luar biasa, bahkan bisa mempengaruhi banyak orang lain. Halo, saya Haryanto Halim. Selamat bertemu kembali di episode keempat latihan yang merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Nasional Karangturi dan Koneksi.tv. Kali ini saya akan membahas masalah seorang anak muda yang berkarya dengan sepenuh hati, anak muda dari kota Semarang, seorang penulis lagu, seorang vokalis band, seorang influencer, dan juga seorang penyayang binatang. Mari kita bertemu Fanny Sugiarto. Halo. Halo Mbak Fanny. Yes. Panggilnya Mbak atau Dek ya? Fanny aja. Fanny aja. Yeah. Oke, Fanny aja. Jadi begini, enggak ya? Jadi begini. Oke, gimana ini? Apa aktivitasnya yang terakhir ini apa? Mungkin tahun ini Fanny ambil cuti kuliah ya. Oh. Jadi Fanny pengen tahun ini tuh bener-bener berkarya di Sugiburnian. Nah, pas banget ternyata pandemi, jadi sekolahnya kan online kan? Di mana tadi? Di Undip, Fanny. Di Undip? Iya. Fokus Fanny jurusannya di komunikasi. Oke. Cuman Fanny ambil cuti. Oke. Karena memang rencananya tahun ini Fanny mau fokus untuk bikin albumnya Sugiburnian. Sugiburnian, itu Iya, grup band? Iya, itu grup band. Oke, sebelumnya nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Fanny aja. Ya, Fanny aja. Fanny aja yang akan kita gali lebih lanjut bagaimana seorang anak muda yang awalnya mungkin malu-malu loh sebenarnya, yang akhirnya tapi dengan entah apa nanti kita coba gali yang menyebabkan ia bisa tampil dan kemudian banyak berkarya dan banyak membuat pengaruh untuk banyak orang. Amin. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan share Koneksi.tv. Oke, Fanny aja ketemu lagi. Oke. Sekarang punya itu ya nama baru ya Fanny. Fanny aja. Fanny aja. Oke, tadi cerita soal bandnya apa namanya tadi? Sugiburnian. Sugiburnian. Iya. Kok namanya cukup unik ya? Iya, kalau di musik Sugiburnian itu campuran dari instrumen Kalimantan sama Jawa. Berarti kamu ada juga campurannya? Iya, itu personal Om. Oh. Makanya Sugi itu kan bahasa Jawa dari namanya Sugih. Oh ya, Sugih. Ya, Sugiburnian itu memang diambil dari Kalimantan. Fanny juga memang keturunan dari Kalimantan. Okay. Dan kita juga berharapnya nanti Sugiburnian juga bakalannya karya-karyanya tuh bakalan seindah seperti Kalimantan. Kalimantan itu kan jantungnya Indonesia. Bakal jadi ibu kota. Iya kan? Iya sih. Tapi masih wacana sih Om. Tapi semoga enggak sih. Maksudnya kasihan hutan-hutannya Om di sana. Loh, tapi menurut saya ada baiknya loh. Oh iya sih. Malah saya usulnya kamu tahu apa? Gimana Om? Ibu kota pindah tiap 5 tahun. Capek dong Om. Enggak, tapi itu pemerataan pembangunan loh. Ya enggak tiap 5 tahun sih. Biar mungkin enggak mencakup di Jakarta terus kan Om? Di Jawa terus iya, mungkin tiap 50 tahun pindah ibu kota lah. Iya, ya. Bener Om. Ini kembali lagi. Tetap ada positif dan negatifnya. Iya, selalu ada pro dan kontra, tapi kita lihat mana yang lebih banyak positifnya. Bener. Ya, ini ngomong, saya pernah dengar dulu katanya kamu pemalu, itu betul nggak sih? Sampai sekarang sih Om. Sampai sekarang masih pemalu sih Om. Tapi memang karena sekarang di Sugiburnian jadi diharuskan untuk profesional aja. Gitu ya? Iya. Tapi dulunya pemalu dalam artinya mungkin lebih banyak di rumah, lebih banyak dulu kuper-kuper gitu. Enggak kuper. Jadi dulu tuh ceritanya waktu SMP Fanny itu kan namanya juga sekolah tertunggal ya. Jadi satu angkatan tuh semuanya kenal. Tiap Sabtu nanti kita jalan-jalan kemana, terus akhirnya SMA masuk ke sekolah negeri. Sekolah SMA negeri 3 yang notabene tuh anak-anaknya mungkin pinter ya Om. Jadi tuh kayak tiap pulang sekolah ada PR, terus tiap minggu ada ulangan, ada apa. Oh, yang SMA 3 pintar, yang dulunya kurang gitu. Iya. Ya. Kurang belajar. Oke. Banyak dolanya dulu kalau swasta. Oke. Mungkin karena tuntutan sekolah jadinya kelihatannya kuper. Makanya kan pulang sekolah langsung bikin PR. Iya. Terlalu capek istirahat tidur, nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak seminggu sekali jalan-jalan tuh kayak
bejo sih Om. Oh gitu. Lah terus sekarang Anda sebagai vokalis ya, vokalis band loh ya. Perubahan itu Anda rasakan seperti apa perubahannya? Kalau dibilang Fanny introvert itu nggak terlalu juga, karena Fanny juga suka dolan. Oke. Jadi tengah-tengahnya mungkin namanya ambivert ya. Di tengah-tengahnya introvert sama extrovert. Oh ya, bisa. Yang namanya ambivert. Tapi sebenarnya introvert dan extrovert bukan itu definisinya loh. Saat kamu capek dan lelah, untuk recharge energi kamu pengen berdiam sendirian atau dugem? Oh iya, ya itu juga termasuk sih Om. Ya, kalau kamu pengennya rame-rame berarti kamu extrovert. Kalau untuk recharge kamu pengennya diam sendirian, nulis puisi, nulis lagu, lah itu introvert memang. Iya, memang ada bagian itunya juga Fanny-nya. Jadi yang mana? Tapi Fanny juga pengen seminggu itu tuh ada waktunya Fanny pengen sharing sama orang-orang. Kayak mungkin sharing musik, mungkin sharing kayak wingi bareng ngopoe lah gitu. Tapi ketika misalnya nih seminggu pernah nih kita Sugibunian tuh 6 kali manggung dalam seminggu Om. Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtunya 3 kali. Jumatnya berapa gitu Fanny lupa. Pernah itu rasanya capek banget dan Fanny tuh pengen di seminggu itu di satu harinya itu bener-bener itu quality time-nya Fanny. Kayak jangan diganggu gitu. Istilahnya membumikan diri itu ya. Apa ya, menetralkan lah. Grounding istilahnya grounding. Lah itu kamu rasanya gimana sebagai Fanny di panggung dan sebagai Fanny di luar panggung itu rasanya seperti apa? Perbedaannya tuh kayak bumi dan langit mestinya. Mungkin sekarang itu karena Fanny orangnya suka insecure sendiri. Kadang-kadang tuh kalau semisal memang lagi quality time sama keluarga, jalan-jalan ke mall, itu tuh kayak ada orang yang misalnya ngajak foto. Sudah mulai dikenal begitu? Mulai, itu mungkin pertama-pertamanya Fanny tuh rada keganggu. Karena balik lagi kan Fanny orangnya ada sisi introvertnya dan orang yang suka insecure gitu loh Om. Tapi sekarang udah mulai, oke Fanny kamu harus profesional. Jadi kalau ada kayak gitu, itu termasuk kebahagiaannya mereka, bisa kayak ketemu, bisa kayak ngobrol, bisa sampai kayak nangis foto. Juga gitu kalau ketemu kamu. Barusan ada. Barusan ada yang nangis. Kayaknya nangis tuh gara-gara itu deh, dicengin teman-teman kayaknya tuh. Ngamur itu teman-teman tuh. Tapi gimana perasaannya kalau tadi misalnya yang sampai nangis itu kamu rasanya seperti apa sih? Ikut salting Om aku malahan, karena basicnya Fanny kan orangnya pemalu. Oh gitu ya. Tapi pernah ketemu fans yang sampai sebegitu ngebetnya itu pernah? Biasanya cowok Om. Kali ini cewek. Oh biasanya cowok. Tapi ada cowok yang sampai nangis itu sampai. Bukan nangis sih Om, kayak apa? Pengen banget Mbak Fanny, aku pengen ketemu. Aku dari Jakarta, kapan manggungnya? Nanti saya tak terbang ke Semarang gitu. Oke. Gitu sih, Om. Tapi kalau yang cewek baru sekali ini ya. Tadi karena dicengin teman-teman, ngawur banget. Tapi Anda rasanya berarti sekarang sudah terbiasa ya, seperti di atas panggung ditonton banyak orang itu sudah biasa ya? Masih belajar Om. Oh masih belajar? Masih belajar, karena sampai sekarang Fanny masih demam panggung. Masih gitu tahu. Tapi gini kan sebenarnya tadi kamu aja ngaku sendiri waktu di bawah panggung pun, tapi kalau dikerubut dikenali orang juga ada rasa masih belum nyamannya gitu ya? Iya masih masih insecure, masih takut gitu loh. Gitu ya. Malah sekarang lebih pede di atas panggung daripada di bawah panggung mungkin. Iya, bener Om. Bener ya? Bener. Di atas panggung sudah, ini personality saya. Tahu, itu mungkin auranya beda Om. Kalau di atas panggung itu bener-bener kayak, ayo perform, semuanya kerain semua, aura positifnya keluarin semua. Tapi kalau sampai jalan-jalan gitu, jalan sendiri aja aku masih takut Om. Oh gitu ya? Gak tahu kenapa, memang itu mungkin sisi dari introvertnya Fanny. Oke. Tapi dulunya sebelum naik panggung malah jalan-jalan nggak apa-apa? Masih seperti itu tuh. Makanya kan Fanny sering itu kalau jalan-jalan sama teman-teman. Ke kamar mandi aja takut sendirian. Oke. Lah, kamu tadi kan juga bukan hanya sebagai vokalis tapi juga penulis lagu kan? Iya. Saya sempat baca loh, kata-katanya indah sekali, itu idenya dari mana? Mengalami sendiri atau apa? Ada beberapa lagu yang memang mengalami sendiri. Memang beberapa lagu yang dari mini album kemarin itu memang dari sekitar Om. Ada tentang cinta, keluarga, rindu kampung halaman, tentang inner child yang dulu pengalamannya nggak baik, itu memang dari sekitar. Memang pengalamannya nggak baik itu maksudnya gimana? Kayak apa ya? Mungkin dulu pernah merasa ditinggal sama papa. Itu inner childnya Fanny yang kayak sampai sekarang tuh masih rindu sosok papa. Oh. Iya. Tapi sekarang sudah enggak toh?
Iya, alhamdulillah sekarang semuanya. Oh, rindu sosok papa kemudian dituangkan dalam bentuk lagu. Artinya ada apa ya? Mungkin seperti ada luka ya, yang harus disembuhkan melalui lagu ya. Iya, benar. Makanya lagunya mungkin jadi sangat menyentuh sekali. Iya, dan Fanny itu sadar ternyata ketika bikin lagu itu benar-benar dari hati. Itu judulnya Kala Om. Judulnya Kala. Kala yang itu soal waktu itu. Kala itu pernah Fanny nyanyiin beberapa kali. Fanny nyanyiin itu bener-bener pakai hati. Waktu manggung itu beberapa orang di depannya Fanny itu nggak tahu itu lagu apa, tapi mereka pun nangis. Pernah waktu itu mereka waktu nangis di foto sama fotografernya Sugi Bornean pernah. Oke. Jadi memang tidak hanya sekedar menciptakan untuk sebuah lagu saja, tapi sebenarnya lagu itu sebenarnya malah untuk mungkin istilahnya ngobati. Iya, self healing ya sebenarnya ya. Iya. Berarti kalau mau cipta lagu lagi kan harus menderita lagi dulu kamu. Iya. Amit enggak loh. Aku belajar untuk hal itu Mas. Soalnya disuruh teman-teman, kamu bikin lagu kayak gitu lagi yang sedih banget. Enakmu ya. Aku harus ngerasain kayak gitu. Tapi kalau enggak nanti kan enggak ada rohnya loh. Iya. Jangan Om, aku enggak mau Om. Sudah punya pacar? Pendamping. Amin. Mungkin menderita enggak? Pasti yang namanya 5 tahun itu pasti ada. Sudah berhubungan 5 tahun. Ada. Oke. Pasti ada lah. Nah, itu bisa jadi lagu nggak? Ada nggak lagunya yang gara-gara menderita itu? Ya, ada. Ya nggak menderita. Namanya komitmen sih Om. Oh iya. Tapi ada sempat jadi lagu nggak dari hubungan itu juga? Ada juga ya. Yang seneng mungkin ya, yang berbunga-bunga. Ada Om. Itu Asma Librasi. Itu kayak apa ya? Asma Librasi itu kayak lagu favoritnya Sugi Bornean. Iya, jadi banyak banget orang yang benar-benar senang sama lagu Asma Librasi. Iya, saya kata-katanya saya nggak ingat, tapi pokoknya berkalibrasi dengan frekuensi yang sama gitu ya. Oke, kalau padahal nanti di dalam berhubungan itu ya nggak mungkin akan sama terus kan ya? Iya, benar. Iya kan? Dan rasanya gimana sih saat selain kamu untuk menyembuhkan, tapi itu juga mungkin kamu berdamai dengan dirimu sendiri mungkin. Sampai sekarang Fanny masih belajar karena hal itu. Oh gitu ya? Iya. Masih ada yang harus diselesaikan gitu mungkin ya? Masih ada. Berarti masih bisa keluar lagu lagi nanti. Mungkin. Itu susah loh Om, itu dapat ilham kayak gitu Om. Oh susah? Kemarin itu kita Ilham yang mana? Ilham Smash, bukan? Receh ya Om ya? Malah kemarin itu Fanny Smash ki sopo toh? Ini faktor usia pengaruh loh, serius ini pengaruh sekali. Tapi semua dong. Boyband pertama di Indonesia ya. Oh iya. Ya maaf kalau saya nggak tahu. Oh itu boyband. Boyband. Oke, ya wis. Ilham itu apa ya? Vokalisnya? Bukan, mujizat Om. Oh mujizat. Ilham atau mujizat. Oke. Ya. Banyak orang yang bilang kamu bikin lirik itu kan harus ke tempat yang kayak ijo, pegunungan, laut. Yang angker itu? Enggak Om. Itu lagu horor. Lagunya ini barusan Halloween sih. Malah ketika Fanny ke tempat yang ijo-ijo kayak gitu kayak yaudah itu quality time sama keluarga gitu. Atau sama orang terkasih kayak gitu. Malah dapat nada Raksa kemarin yang kita rilis single itu, Fanny itu nemunya malah nada apa? Judulnya Raksa Om. Raksa? Iya, Raksa itu menceritakan tentang perbedaan. Sekarang itu kan lagi zaman-zamannya kowe rak padha mbek aku ya kowe duduk koncoku. Oh gitu. Ya, Raksa. Raksa artinya. Raksa itu bukan air raksa ya Om ya? Ya tadi saya mikirnya air raksa. Iya, aku tahu Om pikirannya kan. Aduh, memang beda usia, beda interpretasi. Raksa itu bahasa Sanskerta dari perlindungan. Oh. Iya. Oke. Fanny nemuin nada Raksa itu tuh justru malah di Bang Jonya Kampung Kali. Bangjonya Kampung Kali. Iya, kayak gini. Na. Terus liriknya gini. Loh, kok malah dapat tiba-tiba gitu loh, Om. Malah kita enggak perlu. Itu lagi ngapain kamu di Kampung Kali? Lagi duduk, Om. Di pinggir kali? Enggak. Apa? Lagi naik mobil Fanny di belakang kayak. Lah ya di mana? Di dalam mobil apa Om. Di becak atau di dalam Gojek? Mobil, Sekarang becak udah itu ya, Om, udah dikit ya, Om ya? Iya, sudah sedikit sih. Ya ada yang harusnya dilestarikan ya Om ya. Berarti lagi melo saat itu perasaannya? Enggak melo sih Om, malah memang sekarang kan lagi gencar-gencarnya sama orang-orang yang
apa ya, nggak suka yang namanya toleransi. Oh, oke. Iya. Perbedaan malah dijadikan masalah besar. Gitu. Padahal kan perbedaan indah ya Om ya. Oh indah. Indah banget. Indah banget. Kalau enggak kan ya apa ya, bunga-bunga lah misalnya. Kalau cuma warnanya sama aja kan juga kan nggak akan. Tanaman aja kalau bayangkan semua tanaman kelapa itu repot. Kan harus ada rumput yang diinjak enak ya. Iya, kalau ngasih pacar masa pakai tanaman kelapa Om. Kan lucu. Iya, jadi itu kamu terusik ya sebenarnya terusik ya. Kayak aku tuh kadang-kadang lihat di Twitter, di Instagram ini kenapa sih orang-orang kok apa ya, untuk menumbuhkan rasa toleransi kak susah banget. Ya nggak sih Om? Kayak kamu usia berapa sih sekarang? Tebak dulu, ayo usia berapa? 17. Udah banget Om. Fanny berapa? Tahun ini 21. Loh ya semudah ini. Loh ini yang tadi saya katakan, seorang anak muda yang kadang selalu berpikir dirinya sendiri, tapi ini Fanny ini bisa terusik dengan apa yang terjadi di sekitarnya dan rasa kegelisahannya ini diungkap menjadi sebuah lagu. Amin, ya. Iya kan? Iya. Ada anak muda gelisah, ungkapannya itu ngerusak loh sekarang. Iya kan? Iya benar. Iya kan, gelisah jatuhnya ngerusak loh. Benar. Lah ini harus banyak loh seperti kamu ini yang gelisah terus ngarang lagu gitu. Amin. Iya kan? Mungkin itu dari pembelajaran ya Om. Fanny ngerasain yang namanya pendewasaan itu ketika papanya Fanny itu nggak ada. Jadi tinggal mamah kan. Jadi tinggal mamah yang tadi yang kalah itu tadi. Iya. Tinggal mamah yang benar-benar Fanny jaga gitu loh. Di usia berapa kamu? 2013, berarti berapa Fanny? Berapa nih hitung-hitungan nih? Sekarang 21 nih. 18. Kayaknya lebih kecil lagi deh, Mbak. 14. 15 Om kayaknya. Ya sudah. Ya gitu aja. 14,5. Biasa hitung-hitungan kami ya. Oke, bungkus. It's a wrap. Okay. Umur 15. Jadi mama tuh sering bilang apa ya? Tinggal mama aja. Jadi ini tuh tinggal tugasmu sendiri, kamu mau rusak kamu ngapain dirimu sendiri, kamu mau ngapain aja tuh ingat mama gitu. Jadi sorry tadi saya waktu kamu ngomong soal kalah itu saya belum nangkep what happened sebenarnya. Now I understand. I'm so sorry about that. Okay. That's okay. Okay. Oke. Terus pasti ada perasaan namanya anak kecil mau ke besar itu kayak aku melu konco-koncoku ke tempat itu malam-malam gitu. Kayak kita minum-minum, kita apa, tapi tetap apa ya? Pesan dari mama itu juga. Dari dalam dirinya Fanny itu kayak apa ya? Tetap ingat papa, ingat mama. Nggak tahu kenapa. Karena dari kecil itu memang Fanny sama kakaknya Fanny, Koko, itu memang dari kecil berkecukupan. Cuman dari papa itu tuh selalu ngajarin yang namanya sederhana. Ugahari. Iya gitu. Tetap ngajarin yang namanya sederhana. Mobil ada, beberapa ada. Cuman papa tuh kayak, enak loh naik motor, ayo kita malam-malam yuk naik motor, naik. Padahal tuh cuman muterin Simpang 5 loh Om. Tapi Fanny sama Koko tuh seneng banget. Oke. Kayak gitu. Jadi itu ya yang menyebabkan kamu juga punya apa ya sensitivitas ya. Iya. Karena sempat mengalami ditinggal orang tua sehingga itu juga mengasah kamu ya untuk lebih sensitif ya. Dan juga didikan dari keluarga yang mengutamakan apa ya kesederhanaan dan empati mungkin ya. Iya. Kadang Fanny tuh apa ya suka, mungkin dulu salahnya Fanny tuh suka menyalahkan orang yang kamu tuh punya pilihan sendiri untuk tidak melakukan hal itu. Jadi jangan menganggap broken home itu sebagai sebuah alasan. Kan ada tuh orang yang apa namanya, aku ki rusak mergua, aku ki broken home, kayak gini. Ya Fanny tuh ngerasa ya itu bukan alasanmu, itu pilihanmu sendiri. Kalau semisal kamu mau melakukan hal yang rusak itu, ya itu pilihanmu sendiri. Jangan mengkambing hitamkan broken home, situasi di luar kamu, sebab kamu punya kontrol terhadap diri sendiri gitu ya. Tapi semakin kesini Fanny sadar ternyata memang ada beberapa orang yang dikasih tahu dia sadar, ada yang dikasih tahu sama pengalaman baru dia sadar Om. Orang-orang tuh unik. Ada yang buat banget baru sadar. Sebenarnya kadang dalam hidup ini kan ini mungkin anak-anak muda ini juga perlu dengar loh. Kadang sebenarnya kita sudah diperingatkan oleh Tuhan sebenarnya. Mungkin diselempik sedikit, ndablek ya toh. Ditendang sedikit sampai sampai akhirnya didorong. Ekstrim ya
Om ya. Iya kan? Iya. Artinya tapi ya bahwa yang penting bagaimana semua pengalaman itu bisa dirubah menjadi energi yang positif sebenarnya, ya kan? Iya. Kamu pasti ngalami juga ya? Ya. Kalau Fanny itu puji Tuhannya sampai sekarang Fanny nggak pernah melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Karena mungkin Fanny itu bintangnya Virgo ya, jadi orangnya perfeksionis dan sangat pemikir. Sama. Iya, Virgo juga Om. Saya Sagittarius. Oh. Asem tenan. Dimas, wes merasa satu frekuensi loh. Gitu. Gimana? Jadi Virgo itu orangnya perfeksionis. Iya, dan terus, pemikir banget Om. Jadi setiap kali Mama ngasih apa ya, ngasih wejangan gitu. Virgo itu kan lambangnya air itu toh, ikan itu toh. Itu Aquarius Om. Pisces toh. Gitu aja. Virgo tuh lambang dari wanita. Enggak, lambangnya apa ya? Cewek, Virgo. Oh Virgo, kok saya ingatnya timbangan ya? Apa itu timbangan? Gemini apa? Libra. Oh, oke. Oh cewek ya. Sagittarius kan panah ya Om ya? Panah. Oke. Tahu loh saya Om. Iya. Masa Virgo nggak tahu Om? Iya. Oke. Terus gimana? Jadi Fanny itu orangnya juga apa ya? Suka mikir, oh ya, kalau Mama bilang kayak gini, oh iya bener ya kalau semisal Fanny bergaulnya seperti orang ini, nanti kedepannya orang-orang nganggap Fanny seperti apa. Kalau Fanny pakai sesuatu yang seperti ini, kedepannya nanti Fanny seperti apa kesehatannya. Jadi Fanny mikir kayak gitu banget. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, lah apa yang kamu lakukan ini kan sebenarnya sebuah totalitas dalam saat kamu berkarya. Itu juga karena energinya dapatnya kamu dari pengalaman-pengalaman yang kamu telah lalui gitu ya? Iya sih Om, kayak apa ya? Mungkin ini kedengarannya klise, tapi Fanny tuh merasa ketika kita bersyukur, terus nggak usah takut dengan yang namanya rezeki itu bisa datang dengan caranya kayak gimana aja Om. Entah itu dari orang tua yang sehat, entah itu dari tiba-tiba kita dapat teman-teman baru yang baik-baik, itu kan udah termasuk rezeki. Itu temannya, konon kamu juga bisa ke konser-konser, ke jalanan, kamu ajak temenan juga ya ke ke keramaian ya yang dulunya mungkin nggak bakal kamu lakukan. Dari dulu Fanny pengen seperti itu Om, cuman Mama dulu orangnya posesif. Dulu Mama nggak boleh, tapi semakin kesini karena apa ya, namanya orang tua itu kan namanya bukan posesif, overprotective. Oh iya itu, sama Om. Oh sama ya, oke. Orangnya apa ya, rada kaku, jadi ngerasa kayak nanti nek kamu hilang nek konser gimana. Tapi semakin kesini Fanny tuh kayak wah nggak bisa ya kalau diajak ngomong keras-kerasan, akhirnya Fanny nunjukin dengan tanggung jawab. Semisal nih Fanny bisa ngurus sekolah sendiri, terus Fanny waktu sekolah belajar terus, akhirnya sekolah waktu itu dapat undangan SNMPTN, jadi nggak bayar uang gedung. Itu Mama semakin percaya. Akhirnya Fanny mau latihan. Jangan dibantah dengan kata-kata, dibantah dengan prestasi gitu ya. Dengan tanggung jawab juga. Oke. Akhirnya Mama ngerti, oh Fanny sekarang udah dewasa, pulang jam berapa ya serah. Nah ini ada pertanyaan tapi saya sebenarnya harus tanya sebenarnya tadi ini, kamu kok sering menghadiri gigs itu apa ya? Konser Om. Oh konser. Iya. Gigs tuh bahasa gaulnya, pakai gaul. Gigs gitu. Iya. Artinya apa sih gigs? Gigs itu apa ya? Itu mungkin bahasa gaulnya ya. Gigs ya. Bahasa Inggrisnya ya. Lah ya kamu menghadiri tiap gigs itu apa sih yang pengen kamu dapatkan? Itu tergantung gestarnya Om. Oh gitu. Tergantung artisnya. Fanny biasanya akan selalu datang gigs itu ketika Malik and the Essentials. Wis apa meneh? Itu siapa itu? Malik and the Essentials tuh Malik and the Essentials? Iya. Dari Semarang? Bukan, itu Jakarta ya? Jakarta. Dia grup band, cuman apa ya Om? Hampir semua orang tuh ngerti semua lagunya. Albumnya tuh ada berapa ya? 12 bukan? Sebentar. Kamu seorang penulis lagu, seorang vokalis band yang sedang naik daun juga terkenal, tapi juga ngefan band lain juga ya ternyata. Iya, itu mungkin itu mungkin proses pendewasaan Om. Makanya kita kan punya role model. Iya, dulu Fanny seneng Avril Lavigne. Itu. Makanya Fanny dulu stylenya ikut-ikutan. Kayak gitu Om. Kalau nggak ada role model, nggak ada artis yang kita ngefansin, ya kita nggak akan jadi seperti ini. Oke. Kayak beberapa dari mereka itu kayak kita comot gitu loh. Entah itu suaranya mereka, entah itu personality-nya mereka, cara ngomongnya mereka di panggung kayak gimana. Tadi siapa namanya? Avril Lavigne. Avril Lavigne.
lidahku susah Vin. Itu udah lama banget. Ya nggak apa-apa lah. Saya ini terus terang saya duduk di sini jadi belajar banyak juga sih. Tapi keren loh Om. Tapi keren loh Om. Gimana keren? Karena biasanya kalau orang yang sudah ada umur tuh mesti kayak apa sih kayak gitu, tapi kamu sekarang malah ada belajar. Umur itu artinya berusia lanjut itu. Iya. Itu kasar Om, nggak boleh. Aku kroso. Aku padahal sudah berusaha lembut loh bahasanya loh. Kayak gitu. Oke, tapi buat saya menarik sekali bahwa seorang yang sudah tampil pun dia masih butuh mentor ya sebenarnya ya, untuk membentuk selamanya, juga ya. Pasti. Dan yang kamu ambil dari tadi siapa lagi namanya? Macam-macam sih Om, itu Avril Lavigne tuh zaman-zaman alay sih Om. Zaman-zaman emo, rambutnya yang kesini semua udah nggak usah dibahas, malu aku. Memang harus ada seperti itu. Tapi akhirnya kamu mendapatkan gaya kamu sendiri ya? Iya, akhirnya pertamanya Fanny dulu Fanny pernah suka sama yang Korea pernah, akhirnya ganti. Sekarang Korea tuh sama BTS gitu? Enggak, sekarang mah enggak suka Om. Dulu tuh apa ya? Serial Korea yang Boys Before Flower loh. Tahu. Kok saya hidup gimana? saya iso kayak hidup di planet lain loh. Iya. Saturnus ya. Enggak apa-apa, saya Saturnus lagu kamu toh. Iya. Tahu ya. Tahu. Aduh, aku apa ya? Bangga loh aku. Ada yang saya lihat videonya, klipnya ada planet-planet itunya Saturnusnya. Kenapa kok Saturnus ya? Kalau ditanya tuh Fanny juga bingung jawabnya, karena Saturnus itu menurut Fanny kok nggak Pluto gitu loh. Pluto soalnya nggak ada kabarnya Om. Kalau Saturnus sudah itu dicoret dari planet loh. Iya, kalau Saturnus kan indah, ada cincinnya. Oh, iya. Cincin. Satu-satunya planet yang ada cincinnya ya? Iya. Kan paling indah Om. Dan kalau asmara sudah terkalibrasi nanti juga disatukan oleh cincin juga ya? Oh iya. Boleh juga Om ya nih. Iya. Keren Om. Tapi jangan lupa loh ya. Apa Om? Kalau orang menikah 2 cincin disatukan, itu bentuknya kayak borgoli lama. Maksudnya itu ya Om, apa ya, posesif gitu Om? Enggak, jadi untuk pria itu kita terikat dan agak menderita. Iya. Sebagai reminder gue ya Om ya? Iya, itu yang nanti pendampingnya Fanny ya, nanti kayak borgol. Tapi memang aku orangnya posesif Om malahan. Oh, posesif. Kamu orangnya posesif? Malah justru karena mama. Malah justru cowokku enggak posesif. Oh, siapa? Iya itu Om. Yang tanya. Cowokku. Oh. Aku di ghosting ya. Keren ya. Enggak maksud saya. Karena mama kamu juga posesif, kemudian kamu nuruni gitu ya? Dari kecil sih Om, posesif. Oh. Tapi kecil. Cowok suka sih kalau ceweknya posesif. Iya aku tahu Om. Iya aku tahu. Tapi kalau misal dia udah bosen diposesifin, ya udah sosokan gak usah posesif aja, dia kan nyari nanti Om. Iya enggak Om? Nyari apa? Nyari ganti. Kurang ajar kalau gitu Om. Kan bingung lah kok dia enggak itu ya. Sebentar, ini mumpung kamu ngomong soal posesif, saya tahu kamu hobinya kan pelihara anjing ya. Oke. Betul kan? Kira-kira anjing, kenapa kok suka anjing? Ini kaitannya dengan posesif tadi. Apa ya Om? Memang karena keluarga boleh melihara anjing. Kebanyakan orang kan pada melihara kucing. Jadi Fanny kayak ngerasa semisal nih kayak anjing-anjing di jalan gitu tuh jarang ada orang yang pengen adopt. Diambil dijual malahan. Dijual di sate gitu kan Om. Kan kasihan kan sekarang nggak ada sate kucing Om. Adanya sate anjing kan? Ya belum ada memang. Iya. Jangan ada malahan Om. Malah belum ada malahan. Fanny berharapnya tuh apa ya? Semuanya bisa sayang sama anjing juga, sama kucing juga. Karena memang itu apa ya? Mungkin karena Fanny Virgo juga ya. Jadi bentuknya seperti perempuan banget. Fanny itu senang sama binatang, Fanny juga senang sama anak kecil. Sama saya juga kok. Sagitarius. Enggak, artinya tadi kenapa saya tanya hobi, karena anjing itu sifatnya kan juga loyal. Iya, loyal banget. Loyal sekali. Benar. Dan ada ya posesifnya juga. Iya, benar. Ada posesifnya juga. Iya sih, benar Om. Iya kan? Iya benar. Jujur saya pernah baca artikel ilmiah ya. Ternyata anjing dibandingkan manusia memang pasti lebih. Iya itu. Apa? Lebih loyal anjing kan? Betul. Iya kan? Dan setia, dan dia tidak akan mempertanyakan apapun yang kita lakukan terhadapnya. Pernah tahu tesnya? Tes apa Om?
Jadi pasangan kamu nanti coba nanti kalau pulang. Pulang toh, masuk no gudang, anjing kamu juga masukkan gudang tanpa dikasih tahu penjelasnya, 5 jam dikurung. Ya toh? Yes, terus setelah itu gudang kamu buka, cobai yang masih kipat-kipit, masih happy mukanya yang mana. Iya sih, bener sih Om, bener sih Om. Jadi kadang tuh kita nggak layak sama cintanya anjing. Betul, anjing itu tidak mempertanyakan apapun. Iya, bener, mau diapain aja kalau lihat kita akan bener. Happy. Iya. Ini pesan untuk pendampingnya Fanny ya. Tadi ya. Jadi diapain aja ya, harus tetap happy. Oh. Ya lah, itu mungkin manusiawi Om. Oke. Jadi selama ini sudah berapa tahun ini kamu jadi anak band, vokalis band ini? Baru 1,5 ya kalau nggak salah. Oh, baru 1,5? 2019 kemarin. Oh, dan kelihatannya apa itu memang kamu menemukan, oh this is it. Iya. This is me. Iya. Gitu ya? Iya, karena nggak semua hal itu, mungkin ini sisi dari cewek ya, tidak semua hal itu bisa dihubungkan dengan logika. Jadi ketika Fanny ketemu sama Sugi Purnian, di sana itu Fanny nemuin sosok bapak baru, kakak baru, cinta baru di sana. Jadi kayak Fanny itu udah komitmen dari pertama. Suatu hari Sugi Purnian tahun-tahun ke depan, entah Sugi Purnian mau turun, mau naik, mau apa, tetap nggak akan pernah Fanny tinggalin. Oh iya. Kamu ketemunya itu secara nggak sengaja atau gimana? Itu karena itu sebenarnya nggak sengaja Om. Karena Fanny itu pertama dulu ngapain ya? Fanny punya talenta nyanyi ngapain ya? Terus akhirnya Fanny tuh ngover cuma 2 lagu Om. 2 lagu itu tuh indie semua. Terus akhirnya tiba-tiba kok ada salah satu manajer di Semarang yang nyari vokalis. Terus nggak tahu kenapa Fanny juga nggak rekomendasiin Fanny. Tiba-tiba ada orang yang rekomendasiin Fanny. Ini coba nih Pak, ada vokalis namanya Fanny, coba gini. Nyari duitnya bareng-bareng juga pakai hati. Semuanya tuh puas banget meskipun hasilnya nggak seberapa. Itu mungkin komitmen Fanny dari pertama untuk membentuk sebuah keluarga baru. Keluarga baru. Keluarga baru itu bukan rumah tanggamu nanti. Bukan. Okay. Itu masih nanti. Masih nanti. Kayak keluarga baru tuh second home lah. Iya. Second home lah sebenarnya. Iya, Om. Dan kamu bisa yaitu menemukan mungkin kepingan yang mungkin sempat tercecer gitu ya. Iya, karena di Sugi Purnian itu Fanny juga bisa meluapkan talentanya Fanny, juga bisa menunjukkan sisi feminimnya Fanny. Seperti Fanny juga dari dulu pengen banget punya keluarga baru, keluarga banyak, teman-teman yang sayang satu sama lain. Kembali lagi Fanny kan terlalu perempuan banget gitu loh, terlalu perasaan banget. Ya, mungkin itu. Apa lirik-lirik kamu itu sebenarnya, saya tahu kamu tadi katakan kamu tulis dengan sepenuh hati, tapi dalam benak kamu juga, apa kamu juga berharap bahwa ini juga kalau didengar bisa mengubah orang? Artinya kamu juga sadar jangan sampai nulis liriknya itu nanti yang terlalu negatif misalnya. Oh ya. Kamu juga sadar itu ya kelihatannya ya. Itu mungkin tugas dari teman-teman sih Om, karena memang karya itu kan bebas ya. Terserah orang mau bikin seperti apa, tapi kalau semisal memang waktu dievaluasi terus ada kayak kata-kata yang bisa nyakitin orang, itu mungkin jangan pakai ini, mungkin diganti alasannya kenapa. Oh, teman kamu yang ngasih masukan? Iya, pokoknya Sugi Purnian itu semuanya Om. Lagu dari 6 lagu terus tambahan 1 lagu single kemarin itu semuanya Sugi Purnian, bukan cuma Fanny aja. Oke. Karena Fanny tuh ngerasa ketika Fanny aja yang maju, itu bukan rezekinya, belum tentu rezekinya tuh bakalannya banyak gitu loh Om. Ketika 10 orang ini maju, rezekinya tuh nggak akan bisa dihitung.